Halo, salam buat rekan-rekan CPNS, Formasi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah atau PPUPD. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya ya. Jadi kali ini dari tim asesmenku kita akan membahas mengenai konsep dasar untuk seleksi kemampuan bidang PPUPD itu sendiri seperti apa. Sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman apabila teman-teman sudah lolos dalam tahapan seleksi administrasi dan juga seleksi kemampuan dasar dari CPNS untuk formasi PPUPD. Karena biasanya seleksi kemampuan bidang itu adalah tahapan ketiga, teman-teman, dari seleksi CPNS untuk formasi PPUPD itu sendiri. Nah, tahapannya seperti apa nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan tapi kalau di sini juga ada teman-teman yang memang baru selesai tahap administrasi, kemudian ingin belajar mengenai PPUPD, itu nggak ada salahnya teman-teman. Ikutin aja video ini, jadi nanti biar teman-teman tahu dan terbayang apa saja tahapan dan bagaimana seleksi dari CPNS PPUPD itu sendiri. Jadi itu dulu opening dari kita. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, seperti yang udah kita spill tadi nih. Jadi berikut adalah diagram seleksi CPNS untuk formasi PPUPD. Jadi in general ada 3 tahap teman-teman. Ada tahap seleksi administrasi, kemampuan yang kedua ada seleksi kemampuan dasar atau SKD, kemudian tahap ketiga ada seleksi kemampuan bidang atau SKB teman-teman. Nah, di seleksi administrasi di tahap pertama ini biasanya seperti rekrutmen atau pendaftaran lowongan kerja pada umumnya, teman-teman. Biasanya di sini teman-teman diminta untuk menginput data ke website dari panitia seleksi dari ASN CPNS itu sendiri. Teman-teman diminta mengisi seperti biodata diri teman-teman, nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir, asal, domisili teman-teman, kemudian biasanya juga diminta mengenai latar belakang pendidikan teman-teman, apakah teman-teman itu sarjana atau profesor ya, mungkin ada yang profesor di sini, atau bisa jadi teman-teman itu dari sekolah menengah atas atau juga dari SMK, sekolah menengah kejuruan teman-teman. Kemudian yang nggak kalah penting juga itu biasanya kita akan ditanyakan mengenai pengalaman kerja teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman itu sudah pernah magang atau sudah pernah bekerja di perusahaan lain, nggak apa-apa. Teman-teman di sini masukkan di input biar panitia seleksi bisa menilai bahwa teman-teman tersebut memang sudah berpengalaman. Seperti itu ya, untuk yang tahapan seleksi administrasi. Nah, setelah nanti teman-teman selesai upload, biasanya akan ada sedikit waktu untuk panitia tersebut menseleksi apakah teman-teman ini memang sudah memenuhi kriteria atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran formasi CPNS PPUPD. Kalau sudah lolos dari tahapan seleksi administrasi, yang kedua itu ada tahapan seleksi kemampuan dasar atau SKD. Tesnya sendiri itu biasanya komputer assessment test atau CAT. Jadi teman-teman nanti akan datang ke suatu tempat yang sudah ditentukan oleh panitia. Biasanya panitia akan memberikan teman-teman atau menyediakan teman-teman komputer ya teman-teman ya untuk teman-teman melakukan tes di sana dan menjawab soalnya. Nah, sedikit bocoran teman-teman. Untuk secara umum, rumus dari kelulusan teman-teman untuk yang mengikuti SKD ini ada dua. Yang pertama, nilai yang teman-teman dari tes SKD harus di atas passing grade, teman-teman. Kemudian, teman-teman juga harus memenuhi ranking. Jadi, selain teman-teman lolos dari passing grade, teman-teman juga harus memiliki nilai tertinggi, teman-teman. Nah, biasanya berapa orang sih yang diambil dari tahapan seleksi SKD? Itu rumusnya di CPNS 2024 itu adalah 3 kali dari kuota formasi PPUPD. Jadi contohnya, misalnya teman-teman domisili di Jakarta. Kemudian Pemprov Jakarta sedang mengadakan bukaan formasi PPUPD untuk 10 orang yang beruntung, teman-teman. Jadi 3 kali 10 artinya teman-teman yang bisa lulus
peserta yang bisa lulus dari tahapan SKD itu adalah 30 orang. Seperti itu ya teman-teman ya, paham ya sampai sini. Kemudian ada yang tanya-tanya, Kak, passing grade-nya berapa sih? Oke, kita kasih tahu juga teman-teman. Nah, sebelumnya di tahapan SKD itu ada 3 jenis tes teman-teman, tapi jangan khawatir nanti ini tesnya barengan kok teman-teman di CAT itu. Ada TWK, TIU, dan juga TKP. TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Ini jumlah soalnya ada 30 soal. Untuk jawaban benar poinnya adalah plus 5, untuk jawaban salah poinnya adalah 0. Kemudian ada tes intelijensia umum atau TIU, jumlah soalnya ada 35, benar poinnya plus 5, kalau salah poinnya 0. Dan yang ketiga ada TKP atau tes karakteristik pribadi, teman-teman. Ini yang paling banyak jumlah soalnya, ada 45 soal. Nah, khusus untuk di bagian TKP, itu tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Jadi tiap jawaban itu antara yang paling benar atau yang paling tidak benar, teman-teman. Untuk jawaban yang paling benar itu akan diberikan poin plus 5. Jawaban yang paling jauh dari kebenaran itu adalah nilai poinnya 1. Jadi nanti tiap opsi A, B, C, D, E itu teman-teman mereka memiliki poin, ada yang poinnya 1, ada yang poinnya 2, ada yang poinnya 3, ada yang poinnya 4, dan juga ada yang poinnya 5. Nah, kalau kita total dari tes TWK, TIU, dan TKP itu ada 110 soal, teman-teman, jumlahnya. Jadi, 110 dikali poin maksimal 5 poin di tiap soal, artinya maksimal skor dari tes SKD teman-teman adalah 550. Seperti itu ya, teman-teman ya. 5 kali 110, jawabannya adalah 550. Waktu pengerjaannya adalah 100 menit. Nah, ini dia passing grade-nya. Teman-teman bisa lihat di kolom passing grade. Untuk TWK, passing grade-nya adalah 65, kemudian TIU 80, dan TKP 166. Untuk TWK gimana sih, Kak? Kita tahu berapa soal yang kita harus jawabnya benar gitu. Gampang, teman-teman. Jadi, karena poin benar itu 5, kita bagi aja 65, dibagi 5 adalah 13 soal, teman-teman. Jadi, dari 30 soal ini, yang disediakan oleh panitia, teman-teman harus benar minimal 13 soal untuk lulus passing grade. Begitu ya, teman-teman ya. Kemudian dari TIU, itu 80 dibagi 5 adalah 16 soal, teman-teman. Jadi dari 35 soal yang disediakan, teman-teman harus menjawab 16 soal dengan benar. Kurang lebih seperti itu ya, definisi passing grade. Tapi teman-teman jangan lupa, yang tadi kita jelaskan ada sistem ranking, yaitu 3 dikali dari kuota formasi PPUPD itu sendiri. Jadi selain teman-teman harus penuhin passing grade, teman-teman juga harus berkompetisi dengan teman-teman peserta lainnya. Seperti itu teman-teman, semangat ya. Kemudian kita lanjut nih teman-teman ke tahapan yang ketiga, yaitu seleksi kemampuan bidang atau SKB. Nah, tahapan SKB itu juga sama, menggunakan komputer test, dan kelulusannya juga ranking, teman-teman. Diambil ranking terbaik dari total kuota yang disediakan, teman-teman. Kalau tadi misalnya 10 kuota yang dibukanya adalah 10, jadi teman-teman harus bisa tuh masuk ranking 10 besar. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri seperti apa? Puji Tuhan, untuk SKB PPUPD ini tidak ada ranking nilai tertinggi. Sorry, tidak ada passing grade, teman-teman. Maaf ya, teman-teman ya. Maksudnya, adanya adalah ranking nilai tertinggi. Nanti kita jelaskan juga nih menghitungnya seperti apa. Jumlah soal SKB itu sendiri ada 90 soal. Untuk jawaban benar, poinnya plus 5. Untuk jawaban salah, nilainya 0. Artinya 90 dikali 5 jawaban. Apabila teman-teman berhasil menjawab dengan benar ke semua soal, poin maksimal teman-teman adalah 450, teman-teman. Seperti itu ya, dan waktu pengerjaannya 80 menit. Jadi SKD dan SKB ini waktu pengerjaannya terbatas, teman-teman. Teman-teman harus tricky nih menjawabnya, mana yang teman-teman jawab duluan, mana yang bisa teman-teman skip untuk dijawab ketika teman-teman sudah selesai membaca semua soal. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, gimana sih cara menentukan ranking nilai tertinggi, teman-teman? Nah, nilainya itu dihitung rata-rata, tidak hanya nilai SKB, teman-teman. Jadi,
nilai untuk yang dihitung di ranking tertinggi untuk tahapan SKB itu adalah nilai rata-rata dari SKD dan juga SKB teman-teman. Kan tetapi memang SKB di sini bobotnya lebih besar, yaitu 60%. SKD-nya 40%, teman-teman. Artinya apa di sini? Dari tahapan SKD dan juga tahapan SKB itu teman-teman harus maksimal. Karena kedua tahapan ini akan menentukan perankingan akhir teman-teman apakah teman-teman itu lolos dalam seleksi CPNS formasi PPUPD atau tidak. Seperti itu ya. Cukup jelas ya teman-teman sampai tahap ini. Jadi dari tiga tahap yang kita jelaskan, penilaian seperti apa juga udah kita jelaskan. Next, kita lanjut. Apa sih materinya Kak untuk tahapan SKB yang bobotnya 60%? Oke. Totalnya ada 15, terdiri dari peraturan pemerintah, undang-undang, Permendagri, Permenpan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus belajar mengenai peraturan, intinya itu. Nah, dari total 15 ini, dari tim asesmenku, kita membagi, ada teman-teman yang harus benar-benar teman-teman fokus, ada 6 materi di sini, dan juga ada materi lain yang harus teman-teman pelajari, tapi itu bisa teman-teman jadikan secondary priority. Intinya ini dulu, jadi kalau ada waktu di awal, misalnya dalam 1 minggu teman-teman harus bisa mempelajari semua materi ini dulu, baru kita lanjut mempelajari materi yang berikutnya, seperti itu ya. Apa aja sih materi primer 1-6? Oke, yang pertama ada Permenpan RB nomor 36 tahun 2020 mengenai jabatan fungsional PPUPD. Jadi ini kitab suci teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman memang mau fokus dan berkarir di PPUPD, ini harus teman-teman kuasai teman-teman. Permenpan RB nomor 36 tahun 2020. Nanti di dalamnya itu akan dijabarkan mengenai tugas-tugas PPUPD dan juga penilaian, kemudian jenjang karir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah PP nomor 12 tahun 2017 mengenai pembinaan dan pengawasan PPUPD itu sendiri. Jadi ini adalah mengenai Binwas PPUPD. Kemudian yang ketiga ada PP nomor 2 tahun 2008 mengenai standar pelayanan minimal atau SPM. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi sebagai PPUPD, yang mengawasi urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus paham teman-teman mengenai pemerintahan daerah itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 mengenai ASN, karena teman-teman juga merupakan bagian dari ASN, agar teman-teman paham secara general ASN itu seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam ada PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Apa sih itu SPIP? SPIP adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Jadi, keenam ini teman-teman harus bisa kuasai, teman-teman. Ya, ini kita lingkarin merah karena ini adalah penting untuk teman-teman pelajari. Kemudian yang selanjutnya ini adalah materi juga yang akan termasuk ke dalam SKB PPUPD untuk materi ke-7 sampai ke-15. Teman-teman bisa baca sendiri materinya di sini, ada Permendagri nomor 15 tahun 2019 tentang penyesuaian atau in-passing ke dalam PPUPD. Ada Permendagri nomor 23 tahun 2020 tentang perencanaan Binwas PPUPD pada tahun 2021 sampai PP nomor 38 tahun 2007 mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi teman-teman, materinya cukup banyak. Jadi kalau memang teman-teman dari awal sudah sangat excited, teman-teman kalau bisa, saran kami ketika belajar SKD, SKB-nya sudah mulai dicicil teman-teman. Atau memang kalau teman-teman ini karakternya yang fokus, ketika mau SKD harus fokus belajar SKD nggak apa-apa. Tapi ketika SKD itu baru selesai, mau hasil pengumuman lulus SKD sudah keluar atau belum, teman-teman harus sudah gas pelajarin. Karena begitu pengumuman kelulusan SKD, biasanya jaraknya itu tidak banyak teman-teman. Antara seminggu atau 2 minggu ke tahapan
tes SKB, jadi sangat sedikit waktu yang teman-teman punya untuk belajar kalau style teman-teman seperti itu. Gitu ya. Nah, jangan lupa ke-6 materi ini dipelajari dengan baik dan benar. Kemudian dari materi 7 sampai 15 juga harus teman-teman kuasai seperti itu. Oke? Jadi, ucapan kami untuk teman-teman adalah selamat berjuang dan semoga sukses. Ini adalah tahap video pertama yang kita bikin. Setelah ini, kita akan juga mengupload video-video untuk pembahasan satu-satu dari materi PPUPD. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Dulu, waktu di zaman tim kami itu mengikuti seleksi, belum ada yang membuat guidance seperti ini. Jadi, harapan kami adalah ini dapat membantu teman-teman mempersiapkan diri untuk tes SKB, CPNS, PPUPD. Jadi teman-teman bisa lebih optimal hasil tesnya dan juga bisa lebih memahami materi-materi yang diujikan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kami. Semoga video tersebut bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.